فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selesai kita dari tafsir surat Al-Maidah ayat yang ke-64 sampai 66. Di antara faedah yang bisa kita simpulkan dari 3 ayat tersebut, faedah dari surat Al-Maidah ayat 64 sampai 66, kasih judulnya kayak gitu. Faedah, ditulis diklikan dulu nggak apa-apa lah. Faedah surat Al-Maidah ayat 64 sampai 66. Yang pertama adalah syiddatu udwanil yahud wa jur'atihim 'ala Allah. Kerasnya permusuhan orang Yahudi dan kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya permusuhan orang Yahudi dan kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil ini kelancangan mereka ini? Ucapan mereka, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Besarnya permusuhan orang-orang Yahudi dan kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ucapan mereka, tangan Allah itu terbelenggu. Yang kedua, isbatu sifatil yadaini lillahi azza wa jal, penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma aqarrahu al-yahudu, dan ini diantara perkara yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi saja yang lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak merasa risih untuk menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicela dari ucapan ini bukan penetapan mereka bagi Allah sifat tangan, tapi karena mereka mensifati tangan itu dengan terbelenggu. Paham ya? Nah, dan al-haq itu yuqbal min kulli ahad, dan yang namanya kebenaran itu wajib diterima dari siapapun. Bukan mencarinya, tapi menerima. Datang dari siapa saja kebenaran tersebut, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Meskipun sekalipun yang datang dan membawa kebenaran tersebut adalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Allah punya tangan, maka dan Allah sendiri juga mengatakan dia punya tangan, maka diterima. Tidak dikatakan Allah kamu itu Yahudinya, nggak diterima lantas kebaikan atau kebenaran yang dia bawa, tidak. Dan ini banyak contohnya ya, di mana Rasul SAW menerima kebenaran yang datang dari siapa saja. Di antaranya adalah hadis Qutailah, yang mungkin sudah pernah kita bahas dalam kitab Tauhid, bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun, kalian itu menjadikan untuk Allah tandingan, kalian berbuat syirik. Mereka nggak terima, mereka saja yang dikatakan berbuat apa ini? Syirik. Maka mereka balas, kalian juga sama. Taquluna masya Allah wa syi'ta, kalian kaum muslimin mengatakan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak siapa? Manusia. Ini datang kritikannya dari siapa? Orang Yahudi.
Ketika itu ada sebagian sahabat yang bersumpah atau mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu ini terjadi. Digandengkan, disetarakan. Dan ini syirik asghar. Nah, syirik dalam lafaz. Wa taquluna wal Ka'bah. Kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Kalian bersumpah dengan apa ini? Makhluk. Nah. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Rasul pun memerintahkan para sahabat jika ingin bersumpah untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah. Ditambahkan kata Rabb, demi Tuhannya Ka'bah. Daripada bilang wal Ka'bah dirubah jadi wa rabbil Ka'bah. Intinya di situ adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kritikan dari orang-orang Yahudi. Kebenaran yang datang dari orang-orang Yahudi diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun masya Allah wa syi'ta tsumma syi'ta. Kalian katakan masya Allah tsumma syi'ta. Kalau tadi pakai apa? Wow. Disejajarkan. Kalau ini pakai summa. Kehendak Allah dulu, baru setelah itu dengan kehendak siapa? Manusia. Paham ya? Intinya di sini adalah Rasul menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang Yahudi. Nah, sehingga ini jelas bantahan bagi para penafi sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Ar-raddu 'alal Mu'tazilah wa ghairuhum minan nufah li sifatillahi azza wa jalla. Bantahan bagi kelompok Mu'tazilah dan yang selain mereka dari orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya sifat tangan. Sekelas Yahudi saja yang begitu jahat, yang lancang, masih menetapkan bagi Allah sifat tangan. Nah, kok ada orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam malah risih kalau menetapkan bagi Allah sifat tangan. Nah, faedah yang berikutnya, hirsul Yahud 'alal mal wa syiddatu bukhlihim. Tamaknya orang Yahudi terhadap harta dan besarnya sifat pelit mereka. Sehingga mereka itu adalah orang yang tamak dan bakhil. Dan ini dua sifat yang selalu bergandengan. Tamaknya orang-orang Yahudi terhadap harta dan parahnya sifat bakhil mereka. Ini menunjukkan mereka itu cinta harta ya. Makanya ketika melihat ada orang yang punya harta, mereka lantas menuduh siapa? Allah. Tangan Allah terbelenggu. Menunjukkan mereka itu cinta dengan harta. Dan juga menunjukkan mereka itu pelit. Karena kalau sudah tamak dengan harta, rakus dengan harta, ini biasanya orangnya akan pelit. Kenapa? Karena dia akan sangat sulit untuk mengeluarkan sesuatu yang sangat ia cintai. Berbeda kalau kita tidak cinta dan tamak dengan harta. Dengan ketamakan yang sangat besar. Tidak akan sulit bagi kita untuk mengeluarkan harta. Karena kita tidak terlalu apa ini? Mencintainya. Mencintainya. Semua manusia di fitrahnya itu pasti mencintai yang namanya harta. Tapi jika dia tidak tamak dan tidak rakus dengan harta tersebut, dia tidak akan sulit untuk melepaskan harta tersebut dari dirinya. Kenapa? Dia tidak terlalu apa ini? Mencintainya. Sehingga lepas pun dari dirinya, dia tidak jadi masalah. Sehingga itu ya, Pak. Kalau kita melihat diri kita, kenapa kok sulit untuk mengeluarkan harta dari diri kita? Maka kemungkinan besarnya tamaknya kita, rakusnya kita dengan harta itu terlalu apa ini? Besar. Kedudukan harta di hati kita terlalu tinggi. Ini yang membuat kita sulit untuk mengeluarkannya. Karena ini sesuatu yang sangat berharga di sisi kita. Dan seseorang tidak akan dengan mudah untuk mengeluarkan sesuatu yang punya nilai di sisinya. Berbeda kalau kita memandangnya tidak punya apa? Nilai. Orang kalau kehilangan gopek nggak akan dia cari-cari sampai pagi, dari pagi sampai sore. Kenapa? Yang dia hilangkan cuma berapa? 500 rupiah. Dan 500 rupiah bagi dia tidak ada apa nilainya. Beda kalau yang hilang itu selembar warna merah. Apalagi mencarinya 2 hari misalnya. Jualan 2 hari dapat selembar uang apa? Merah. Hilang. Ini pasti ya apa ya? Dicari-cari. Kenapa? Nilainya berbeda dengan yang pertama. Paham ya? Terasa sangat berat bagi dia, uang tersebut hilang dari siapa? Dari dirinya. Sehingga ini ya, korelasi.
Dua sifat yang saling terkait. Satu sebabnya, satu apanya? Akibat. Sebabnya di mana ini? Tamak, rakus, ketika mencarinya. Nah, maka ini akan menyebabkan apa ini? Ketika untuk mengeluarkannya. Ketika kamu terlalu semangat, terlalu getol mencarinya, apapun kamu lakukan demi mendapatkannya, maka biasanya ini mengeluarkannya juga akan sangat apa ini? Sulit. Berbeda kalau mencarinya ala kadarnya, dapat alhamdulillah, enggak pun ya udah enggak masalah. Ini untuk mengeluarkannya akan sangat apa ini? Ringan bagi dia. Karena dia belum mengeluarkan usaha apa-apa bagi dia. Ketika untuk mendapatkannya dia santai-santai saja. Sehingga untuk melepaskannya pun dia apa? Santai saja. Nah, dan ini yang sering kita sampaikan ya. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dirinya di pertamanya. Yaitu di sifat apanya? Tamaknya wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflih. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tamaknya, maka mereka orang yang beruntung. Allah menegaskan di mananya? Di sebabnya. Ininya yang diperbaiki ya. Nah, iyyakum wasyuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat apa ini? Syuh, sifat tamak. Dikarenakan tamak telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memvonis mereka, gullat aidihim, tangan mereka itu yang terbelenggu. Mereka yang pelit. Sehingga jadilah orang-orang Yahudi ini orang-orang yang paling apa ini? Pelit. Nah, faedah yang berikutnya, itsbatul asbab, penetapan adanya sebab. Penetapan adanya sebab. Sehingga tidak terjadi lantas begitu saja tanpa adanya sebab. Penetapan adanya sebab. Apa sebab mereka, orang-orang Yahudi ini menjadi orang-orang yang rakus harta dan pelit? Dikarenakan ucapan mereka kepada Allah apa ini? Yadullahi maghlul. Karena mereka telah lancang mengucapkan kepada Allah, tangan Allah itu terbelenggu. Akhirnya mereka dihukum menjadi orang-orang yang paling apa ini? Pelit. Sehingga ini menetapkan adanya asbab. Adanya sebab. Nah, faedah yang berikutnya al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan bentuk amalan. Bentuknya sama. Balasan disesuaikan dengan bentuk amalan. Ketika mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, balasannya juga terbelenggu tangan mereka. Sama. Dibalikkan. Apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah hukumkan kepada mereka. Al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa peribahasanya kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu menyikapi orang lain, begitulah kamu akan apa? Disikapi. Kamu ingin dihormati orang, hormati orang lain. Kamu tidak menghormati orang lain tidak akan menghormati kamu. Apa yang kamu berikan kepada manusia itu yang akan kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu petik. Iya kan? Nggak mungkin nanam padi, panennya apa ini? Jambu. Nggak akan. Kamu nanam sawitnya, kamu panen apa? Sawit. Nggak mungkin dia akan berubah jadi karet. Nggak ada. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu apa? Tuai. Nah. Faedah yang berikutnya. Karamullahi ta'ala wajud. Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathratu ata'ihi, dan banyaknya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya pemberiannya. Pemberian Allah itu enggak pernah sedikit. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, terhampar. Ini juga menunjukkan tangan Allah itu berapa? Dua. Yadahu mabsutatan. Tangannya Allah itu dua. Dan telah kita sebutkan khilaf di kalangan salaf. Apakah yang dua-duanya itu kanan atau satu kanan satu apa? Kiri. Dan bagi yang menetapkan kiri pun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diyakini kirinya itu sebagai sifat kekurangan. Sebagaimana tangan kiri bagi siapa ini? Manusia. Tetap diyakini kirinya Allah itu tetap sifat apa ini? Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan kekurangan. Ya. Nah, adapun hadis kilta yadahu yamin, kedua tangannya Allah itu yamin, ini yaminnya ini diperselisihkan tentang maknanya.
Bagi yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan, ya mereka mengatakan makna hadis itu kedua tangan Allah itu kanan. Tapi jangan bayangkan juga bagi yang menetapkan keduanya kanan pun jangan bayangkan yang jelek-jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa dua-duanya kanan? Cuma jelek lah, nggak seimbang. Dua-duanya di sebelah apa? Kanan. Ya jangan, nggak boleh bayangkan kalau manusia kan itu cacat. Ya. Pada manusia itu apa? Cacat, nggak boleh. Bagi yang menetapkan kedua tangan Allah itu kanan pun tidak boleh menganggap itu sebagai bentuk kekurangan bagi siapa? Bagi Allah SWT. Sehingga baik kita menetapkan dua tangan Allah itu dua-duanya kanan atau satu kanan satu apa ini? Kiri, tetap Allah itu wajib untuk disucikan dari sifat apa ini? Kekurangan. Mafhum sampai sini ya. Nah, adapun yang mengatakan Allah punya tangan kiri, maka makna kedua tangan Allah itu yamin, maknanya adalah mubarak. Kedua tangan Allah itu penuh dengan apa ini? Keberkahan. Al-yumnu al-barakah. Al-yumnu itu maknanya apa? Barokah. Nah, bukan artinya kanan. Nah, intinya pemberian Allah itu luas. Yunfiku kaifa yasha. Nah, Allah memberi sesuka Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menghalangi Allah. Beda dengan manusia, terlalu banyak penghalangnya ketika kita ingin apa ini? Memberi. Mikirkan inilah, mikirkan itunya lah, mikirkan ininya lah, segala macamnya. Bahkan mencarinya lagi. Sebelum bisa memberi harus apa? Punya dulu. Sebelum punya harus apa? Dicari dulu. Kalau Allah sesuka Allah, kapan Allah mau beri langsung beri. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dermawannya Allah dan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, pemberian Allah ini faedah penting ya. Terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang rezekinya kita itu kadang lapang, seringnya apa ini? Sempit. Nah, sampai ada yang bilang ya kan. Katanya roda kehidupan itu berputar. Hari ini sulit, besok apa ini? Gampang. Kok aku sulit-sulit aja ya? Apa banyak kempes? Muter. Astagfirullah. Katanya kehidupan itu berputar seperti roda. Kok aku kayaknya sulit aja, apa banyak kempes? Nggak muter. Astagfirullah. Ini biar kita tahu nih, dikasih konsep orang yang kayak gitu, dikasih pemahaman seperti ini. Faedah yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya ata'ullahi wa man'ahu tabi'un li masyiati. Anna ata'allah wa man'ahu tabi'un li masyiati. Pemberian dan penghalangan Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor masyiah. Ada faktor kehendak di situ. Pemberian dan penghalangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti terhadap kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bawa-bawa dalil-dalil yang mengatakan Allah itu dermawan, Allah itu baik, Allah itu banyak pemberiannya dan seterusnya. Kemudian kamu bentrokkan dengan keadaan kamu yang mendapatkan sedikit atau nggak dapat sama sekali. Ingat bahwasanya pemberian Allah itu terkait dengan apa ini? Masyiah. Berarti Allah belum menghendaki. Berarti kamu belum termasuk orang yang dikehendaki untuk diberi. Selesai, itu saja. Semudah itu memahaminya ya. Ini kalau konsep ini kita pahami, kemudian kita tanamkan dalam hati, tidak akan ada sedikit pun rasa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita nggak pernah protes kepada Tuhan kita yang menggaji kita. Namanya kita kerja dengan dia, ya sesukanya siapa? Dia. Nah, pakai ikut aturannya dia, gajinya harian ya harian. Mana bisa kamu minta setengah hari gajinya? Kalaupun dia kasih, itu kebaikan dari dia. Kamu kerja dengan dia, gajinya mingguan. Sebelum hari Sabtu ya nggak bisa kamu apa ini? Minta gajimu. Terserah siapa ini? Terserah tuannya. Iya tidak? Iya, namanya kita orang kerja dia. Kita ikut dengan aturan dia. Lah kita diberi semuanya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, semuanya ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuka Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah mau memberi, kapan Allah mau melapangkan, kapan Allah mau menyempitkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini faedah bagus ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, yunfiku kaifa yasha. Allah memberi sesukanya Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep masyiah di situ. Nah, sehingga ini juga membuat kita nggak akan sombong dan besar kepala dan besar dada ketika mendapatkan kelapangan, ketika mendapatkan banyak dari rezeki, kita nggak akan lapang dada. Karena ini murni adalah faktor apa ini?
Masyiahnya siapa? Allah. Kamu kerja pagi, siang, sore, malam pun kamu banting tulang. Kalau tidak dikehendaki Allah, kamu nggak akan dapat apa ini? Sedikit. Tapi bagi orang yang nggak apa-ngapain, kemudian Allah kehendaki, terbuka baginya pintu dunia, bisa Allah dapat. Bisa dapat. Nah, sehingga nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki oleh Allah pasti apa? Terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan apa ini? Terjadi. Sesimpel itu konsepnya. Cara berpikir. Faedah yang berikutnya, ini cabang dari yang tadi sebenarnya. Agar kita paham bagaimana kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala itu makrunah bil hikmah, bergandeng dengan sifat hikmah. Sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala itu selalu bergandeng dengan sifat hikmah. Sehingga bukan serampangan, aku mau. Kayak manusia kalau udah mau kan serampangan saja. Pokoknya apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau itu, mau ini, mau ini. Terserah dia. Nggak ada hikmahnya. Kalau Allah punya kehendak, kehendaknya selalu bergandeng, beriringan dengan sifat apa ini? Hikmah. Allah tidak akan menghendaki sesuatu yang tidak sesuai dengan apanya? Hikmahnya. Ketika Allah menginginkan sesuatu, pasti di balik itu ada apanya? Hikmahnya. Ini juga konsep penting. Ketika kamu diinginkan oleh Allah untuk sulit ekonominya misalnya, maka yakinlah bahwasannya di balik kehendak Allah itu, kamu untuk menjadi miskin itu, ada apa di baliknya? Ada hikmah. Ketika Allah menakdirkan dan ingin kamu itu sakit, maka juga diyakini bahwasannya di balik kehendak Allah untuk membuat kita sakit itu, ada apa di baliknya? Ada hikmah. Sehingga luar biasa ya, kan? Sifat dan perbuatannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Dan ini Evan yang harus kita pahami dan kita sebut-sebut dalam hati ketika kita bertasbih. Kadang kita hilang makna tasbihnya itu gara-gara kelewatan makna-makna yang seperti ini. Ketika kita membaca Subhanallah, artinya itu membaca Maha Suci Engkau ya Allah. Tidak ada satupun perbuatanmu itu yang jelek. Allah disucikan dari segala macam sifat apa ini? Kekurangan. Engkau ya Allah tidak bakhil, Engkau ya Allah tidak pelit, Engkau ya Allah tidak ini, Engkau ya Allah tidak ini. Itu makna tasbih. Mensucikan siapa ini? Allah dari segala macam apa ini? Kekurangan. Dari semua sifat-sifat kekurangan itu dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap kali tasbih. Dalam sholat saja sudah berapa banyak tasbih gitu. Ketika ruku sudah apa? Tasbih. Tasbih, ketika sujud tasbih, ketika selesai salam juga apa ini? Tasbih. Nah, sekian banyak tasbih. Tasbih maknanya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Buang dari Allah semua sifat-sifat yang apa ini? Yang jelek. Ini kan membuat kita lebih tenang ya dalam menjalani kehidupan ini ketika kita paham konsep masyiat dan juga apa ini? Hikmah ini ya. Nah, faedah yang berikutnya, dan oleh karena itu ya kan sifat ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Insan yang sudah sering kalian dengar, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim. Ketika Allah sebutkan sifat masyiah di awalnya, Allah tutup dengan sifat apa ini? Hikmah. Bahwasanya Allah selain sesuai dengan kehendaknya apapun bisa terjadi, ingat kehendaknya Allah selalu terkait dengan apa ini? Hikmah dan juga sifat ilmu. Allah tahu siapa yang pantas untuk diberi kelapangan, siapa yang tidak pantas untuk diberi apa? Kelapangan. Sehingga serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya. Sudah berapa ya? 9. Tambah 1 lagi. Hah? Mau 9. Minan nas man la taziduhumul ayat illa tughyan. Di antara manusia ada yang tidak semakin bertambah dengan adanya nasihat kecuali bertambah jauhnya dia dari kebenaran. Di antara manusia ada yang tidak semakin bertambah ketika datang kepadanya nasihat kecuali semakin jauh dari kebaikan. Ada orang yang seperti itu ya. Semakin dinasihat malah semakin apa ini? Jauh. Sehingga nggak usah heran.
Kok kamu nasihati kok nggak masuk-masuk nasihatmu, itu malah semakin jauh. Nggak usah heran, memang pernah dan sering terjadi yang seperti itu. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Wala yazidanna katsiran minhum. Dan akan semakin bertambah, menambahi banyak dari mereka apa yang diturunkan. Ma'un zila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Semakin jauh, semakin dinasihati semakin jauh. Sebagian orang ada yang semakin dinasihati itu justru semakin apa ini? Jauh. Gitu. Faedah yang ke-10. Isbatu sifatil ulu lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu akan semakin menambah mereka jauh. Diturunkan menunjukkan Allah itu apa ini? Tinggi. Menunjukkan Allah itu tinggi. Dan ketinggian Allah itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Ada uluwul zat, ketinggian zat. Ada uluwul qadar, ada ketinggian kedudukan. Ada uluwul qahar, ketinggian penguasaan. Ini akan dipelajari kalau dalam pelajaran akidah asma wa sifat nanti insyaallah. 3 macam ketinggian. 2 yang terakhir itu disepakati dan ditetapkan oleh ahlul bid'ah. Yang mereka ingkari itu yang pertama, ketinggian secara zat. Adapun ketinggian kedudukan, ketinggian penguasaan, ini diyakini oleh mereka. Kalau ketinggian kedudukan kayak antara bos dengan siapa ini? Dengan karyawan, ya kan? Meskipun posisinya sama tingginya, sama-sama di tanah misalnya berdirinya, tapi yang satu lebih apa? Tinggi secara apa? Kedudukan. Karena dia bos, yang atasan, yang satu apa? Bawahan. Atau ketinggian apa? Penguasaan. Dia lebih menguasai. Yang berkuasa itu dianggap di mana? Lebih apa? Tinggi daripada yang dikuasai. Iya kan? Ketika Allah menguasai hambanya, berarti Allah lebih apa ini? Tinggi. Dan ini ditetapkan, diakui oleh ahli bid'ah. Yang mereka tolak, yang mereka ingkari itu yang pertama. Ketinggian Allah secara apanya? Secara zatnya. Mereka nggak terima. Makanya mereka katakan Allah itu di mana-mana. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun lanjutannya masih banyak ya, kawan. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.